Film ini berfokus pada seorang pria berotot kekar bernama Bond. Pada awal film memperlihatkan Bond yang sedang menjalani hukuman di sebuah penjara dan ia diganggu oleh sekelompok narapidana yang lain. Dalam adegan itu, sang sutradara sepertinya sedang menegaskan bahwa Bond adalah seorang petarung hebat dan tak terkalahkan. Setelah menjalani hukuman selama bertahun-tahun di dalam penjara, akhirnya Bond pun bebas dan memutuskan untuk menjalani kehidupan barunya di sebuah rumah kontrakan di mana pemilik kontrakan itu adalah seorang pria tua dan anaknya yang cantik. Sang anak pemilik kontrakan pun menjelaskan peraturan yang harus dipatuhi oleh Bond ketika ia tinggal di sana, di mana ia dilarang untuk membawa senjata dan ia dilarang untuk bermain remi hingga larut malam. Adegan selanjutnya memperlihatkan sebuah pertarungan yang terjadi di jalanan, di mana yang mengelola pertarungan itu adalah seorang mafia yang sangat berbahaya bernama James. James sendiri memiliki seorang petarung handalan bernama Hammerman. Hammerman merupakan sosok petarung sadis yang bertubuh besar dan keras, serta selalu tak pernah memberi ampun pada lawannya. Di arena pertandingan itu selain James, terlihat seorang manajer bernama Pinball yang juga memiliki petarung andalan dan siap untuk ditandingkan. Setelah petarungnya berhasil dikalahkan oleh petarung James, Pinball pun terpaksa memberikan uang taruhannya kepada James yang ternyata memiliki pengaruh sangat besar di lingkungan itu. Ketika Pinball akan meninggalkan tempat itu dan memasuki mobilnya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Bond yang ternyata telah menunggunya di dalam mobil. Bond meminta Pinball untuk menjadikannya petarung agar bisa bertarung dengan Hammerman. Namun karena Pinball tak ingin menanggung resiko kalah dengan mempertaruhkan petarung yang tidak jelas, ia pun menolak permintaan Bond. Akan tetapi Bond tidak tinggal diam. Ia pun mengeluarkan sejumlah uang yang membuat Pinball langsung membawanya ke arena. Piece of advice. You just assume blue mouth. Setelah Bond masuk ke dalam arena bertarung, ia dihadapkan dengan lawan yang memiliki badan lumayan besar bernama Beagle, di mana petarung itu memiliki jurus andalan, yakni pukulan beruntun yang sangat mematikan. Mengetahui hal itu, Bond mengubah tekniknya ke dalam mode bertahan, lalu menyerang Beagle dengan memberinya dua tendangan keras yang membuat Beagle langsung tersungkur tak berdaya. Melihat kehebatan Bond, Pinball merasa ia tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu demi masa depannya yang lebih cerah. Lalu ia pun memutuskan untuk fokus menjadi manajer Bond dan ia ingin membantu Bond untuk terus bertarung hingga ia mampu bertemu di arena yang sama dengan Hammerman. Di dalam mobil, Bond sempat bertanya tentang wanita yang menjadi kekasih James itu. Namun Pinball memperingatnya agar ia tak coba-coba untuk mendekati wanita itu karena siapapun yang berani mendekatinya sudah pasti James tidak akan tinggal diam. Karena Bond terus bertanya, Pinball pun akhirnya bercerita sedikit tentang wanita itu berdasarkan yang ia ketahui. Pinball mengatakan bahwa dulu wanita itu memiliki seorang suami yang baik, tapi ketika James menjebak suaminya dan mengasuh anaknya, James pun menjadikan si wanita sebagai pendampingnya dan menjeratnya dengan narkoba agar si wanita tidak bisa lepas darinya sampai kapanpun. Sementara itu, adegan memperlihatkan betapa sadisnya James kepada teman-teman bisnisnya, di mana ia terlihat sangat kejam dan tak memiliki rasa belas kasihan kepada semua orang. Ketika ada sesuatu yang ia rasa tidak nyaman padanya, ia tak akan segan untuk membuat orang itu mati dengan seketika. Adegan selanjutnya memperlihatkan Bond yang nampak baru saja tiba di rumahnya, dan sampai sini masih belum jelas apa sebenarnya motif Bond dan apa alasan dia sangat ingin bertarung dengan Hammerman dan kenapa Bond juga sangat ingin mengetahui tentang wanita itu. Keesokan harinya Bond nampak sedang bersama si kakek dan bermain catur. Tak lama kemudian Pinball datang dan menjemputnya untuk bertarung. Pinball pun membawa Bond ke sebuah arena di mana terlihat dua wanita sedang bertarung. Setelah pertarungan itu selesai, Bond pun naik ke atas arena untuk bertarung melawan seorang petarung terbaik di sana yang memiliki gigi emas. Bond yang masih diragukan banyak orang ini ternyata bisa menganalisa gerakan lawan dengan sangat detail sehingga dengan mudah ia mengalahkan pria bergigi emas itu hanya dengan satu pukulan. Merasa tak ingin dikalahkan, sang manajer bergigi emas itu pun mulai berbuat curang dengan memaksa Pinball menaikkan tarif taruhan dengan menurunkan dua petarung sekaligus untuk melawan Bond. Dan tentu saja Bond menerimanya.
Namun tak percaya dengan apa yang dilihatnya, sang manajer itu kembali berbuat tidak sportif dengan tidak mau mengakui kekalahannya dan menaruh uangnya di dalam celana. Tanpa basa-basi, Bond menghajar setiap orang yang berusaha menghalanginya dan merebut uang itu dari celana sang manajer lawan. Lalu Bond pun dihadang oleh petarung wanita yang tadi bertarung, namun ternyata wanita itu hanya ingin memberi nomornya dan meminta Bond untuk menghubunginya nanti. Semenjak pertarungan itu, Bond dan Pinball pun sering mengikuti pertarungan di arena yang lebih ramai, sehingga membuat kekayaan Pinball semakin bertambah dan membeli sebuah mobil yang sangat mahal. Sedangkan di sisi lain, Bond terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Dan dari adegan yang diperlihatkan ketika Bond sedang berlatih, dapat diketahui bahwa Bond dulunya memang seorang ahli bela diri. Bond pun kembali ke kontrakan tengah malam di mana si cantik pemilik kontrakan ternyata belum tidur dan menyambut kedatangannya. Melihat Bond terluka, ia pun mengobati Bond dan sedikit bercerita tentang anak asuhnya yang telah lama sudah berada di sana. Ia tidak tahu tentang anak asuhnya dan siapa sebenarnya orang tuanya. Lalu akhirnya si wanita pemilik kontrakan ini bercerita bahwa ia juga ingin menghabiskan malam bersama Bond karena ia merasa sudah lama tidak mendapat sentuhan dari seorang pria. Keesokan harinya kita diperlihatkan kesadisan James yang lainnya, di mana ia terlihat sedang mengejar seorang wanita dengan menggunakan mobil. Dan tiba-tiba dengan kejamnya, ia menabrak wanita itu sehingga tewas seketika. Singkat cerita, malam telah tiba. Scene memperlihatkan Hammerman yang sedang menelan sebuah obat dan steroid disuntikkan di tubuhnya karena ia akan segera bertarung melawan Bond. Tentunya ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Bond dan juga James. Hammerman yang memiliki tubuh sangat besar dan keras terlihat sangat mengerikan. Namun hal ini tidak membuat Bond merasa takut dan justru ia malah menendang kepala Hammer di menit awal sehingga membuat Bond dinyatakan menang. Ketika menagih uang taruhan kepada James, Pinball terlihat sedikit canggung karena ia merasa takut jika James tidak akan menerima kekalahannya. Setelah menyerahkan uang, James mengajak Bond dan Pinball untuk pergi ke rumahnya untuk merayakan kemenangan dan di sana ia berencana untuk mengajak Bond menjadi petarungnya dan bertanding dalam arena yang lebih besar. Di situ James pun memperlihatkan seorang petarung yang telah membunuh 4 orang lawannya dan digadang sebagai petarung terhebat di dunia. Namun karena merasa itu bukan tujuannya, Bond merasa ragu. James yang melihat keraguan pada Bond, akhirnya memiliki strategi lain dengan meminta wanita itu menemani Bond dan membujuk Bond. Hingga saat Bond dan wanita itu berada dalam satu kamar, terungkaplah tujuan Bond yang sebenarnya, di mana ia sebenarnya menjalankan misi untuk menepati janjinya kepada suami si wanita yang merupakan sahabat Bond di penjara dulu. Ia pun bercerita bahwa telah terjadi insiden di mana James membayar narapidana yang lain untuk membunuh si suami wanita agar si wanita menjadi milik James seutuhnya. Dan tujuan sebenarnya Bond adalah untuk membebaskan si wanita dari jeratan James yang sadis itu. Setelah berpura-pura telah menghabiskan malam bersama, Bond akhirnya mengatakan bahwa ia ingin membawa wanita itu bersamanya untuk sementara waktu dan akan memikirkan kembali tawaran James. Lalu ternyata Bond pun membawa wanita itu ke tempat rehabilitasi untuk mengobati kecanduan wanita itu pada narkoba, di mana Bond berjanji akan membawa anaknya padanya setelah ia benar-benar sembuh. Adegan selanjutnya memperlihatkan James sedang menemui Franklin. Franklin adalah seorang mafia lain yang memiliki kekuasaan lebih besar dari James dan salah satu anggota organisasi pertarungan internasional. Di sana James terlihat ingin masuk ke dalam organisasi itu untuk selanjutnya memasukkan Bond dalam pertandingan bertarung berskala internasional. James pun harus membayar uang sebanyak 5 juta dolar untuk hal itu. Di sisi lain, Bond dikejutkan dengan meninggalnya si kakek yang telah dibunuh oleh preman dan nampak sang anak kakek itu sedang menangis. Ia pun menghampiri wanita itu untuk menenangkannya. Sementara itu Hammerman datang menemui Pinball untuk mengetahui keberadaan Bond. Ia menghajar habis-habisan Pinball hingga akhirnya Bond datang dan menyelamatkannya. Di sisi lain James berhasil mengetahui keberadaan si wanita yang berada di tempat rehabilitasi. Ia pun lantas mengirim anak buahnya untuk menjemput wanita itu dari sana.
Namun yang mereka temukan justru Bond dan Pinball yang lantas menghabisi mereka hingga tak tersisa. Dengan ponsel anak buahnya, Bond pun melacak keberadaan James. Setibanya di lokasi James, ternyata di sana Franklin dan teman organisasinya sedang berkumpul. Sehingga terpaksa Bond pun harus bertarung dengan para petarung terbaik di dunia. Ketika Bond mengakui tujuan balas dendamnya untuk si wanita, James pun juga mengakui bahwa ia telah membunuh suami si wanita dan tanpa James sadari, Bond pun merekam pengakuan itu dan mengirimkannya pada Pinball. Pinball yang menerima rekaman itu kemudian meneruskannya pada pihak polisi untuk mengepung tempat itu. Tak lama kemudian pertarungan pun dimulai. Pertarungan diawali dengan gerakan tipuan sehingga membuat mereka bertarung dengan tempo yang lambat. Merasa bahwa Bond bukanlah petarung biasa, si lawan pun melepas jatnya dan mulai serius untuk bertarung. Ketika Bond berhasil mengunci kaki si lawan, Bond justru mengaku kalah dan membuat James merasa direndahkan dan kesal. James selalu turun tangan untuk berusaha membunuh Bond dengan tangannya sendiri. Anak buah Franklin pun memberi Bond sebuah pedang agar pertarungan yang terjadi seimbang. Dengan hanya menggunakan sarung pedang, Bond akhirnya mampu membuat tangan kiri James terputus dan menderita. Tak lama kemudian polisi datang mengepung tempat itu dan Bond pun segera pergi dari tempat itu. Beberapa hari setelah itu nampak si wanita sudah sembuh dari jeratan narkoba dan mendatangi kontrakan Bond yang ternyata anak yang diasuh oleh pemilik kontrakan itu adalah anak si wanita. Setelah memastikan bahwa misinya telah benar-benar selesai, Bond pun pamit untuk pergi. Ketika ia keluar dari rumah, ia melihat Pinball yang kemudian mengajaknya untuk bertarung lagi. Namun Bond menolak dan beralasan bahwa ia masih memiliki misi lain untuk melawan petarung paling hebat di dunia.